Sahabat Humas Polda Sulteng, kembali lagi bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng, dan kita masih bersama dengan Kapolresta Palu, yaitu Bapak Kombes Pol Barliansa SIK MH, yang tadi pun juga di segmen awal sudah begitu menyampaikan selama 9 bulan Bapak memimpin institusi ini, bagaimana kemudian program-program yang Bapak lakukan untuk 600 ya Pak ya, kalau tidak salah Pak, 630 personil, kemudian juga bagaimana hubungan beliau bersama dengan keluarga, istri, dan juga anak-anak. Ini memang menjadi benang merah saya begitu bertanya di akhir segmen tadi, bagaimana membangun satu parenting sehingga kemudian rasa kekerabatan dalam kekeluargaan itu pun juga kuat gitu antara ayah, ibu, dan juga anak. Ini terkait dengan banyaknya kasus penculikan anak yang mungkin kita tidak tahu apakah laporan ini betul, sudah akurat datanya, atau hal-hal apa yang menjadi fenomena saat ini, karena tidak hanya di Palu saja, tapi di beberapa kota pun juga terjadi begitu. Saya langsung kembali bersama Pak Kapolresta. Pak Kapolresta, fenomena penculikan anak ini Pak, ini sering biasanya beredar di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi, atau bahkan di platform sosial media lainnya. Kenapa kemudian kembali kasus-kasus ini mencuat begitu Pak? Bahkan yang terakhir kemarin di Sorong ya, beberapa hari lalu pun juga ada di Makassar begitu Pak. Baik. Kenapa begitu Pak Kapolresta? Baik. Jadi saya melihat ini fenomena memang dari orang-orang tertentu yang memang punya keinginan, punya niat yang tidak baik buat masyarakat kita. Jadi sengaja kadang digulirkan oleh orang tertentu ini, kemudian dibuat sedemikian rupa video maupun berita hoak ini kemudian kepada masyarakat yang disebar yang tidak mengerti apa-apa, langsung meneruskan dan meneruskan dan meneruskan. Sehingga inilah yang menyebabkan video maupun berita hoak itu tersebar di masyarakat. Nah, yang hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita lakukan tindakan-tindakan kepada mereka yang pertama kali membuat berita-berita hoak ini, agar mereka itu bisa kita tindak lanjuti dalam permasalahan tindak pidananya. Jadi berita-berita ini memang sengaja disebar agar masyarakat ini menjadi resah dan gelisah. Tapi itu, secara data Pak, ini ada laporan atau tidak Pak? Untuk sampai saat ini di wilayah hukum Polres Palu kita belum ada satupun laporan terkait masalah penculikan anak. Jadi kita masih 0 kasus. Masih 0 kasus. 0 kasus. Baik, ya. baik. Walaupun demikian, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak akan pernah terjadi di Kota Palu. Nah, jadi makanya nanti kita sampaikan kepada masyarakat kiat-kiat kita bagaimana agar ini tidak terjadi di tempat kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, maupun yang ada di Kota Palu. Baik, jadi informasi yang beredar selama ini Pak di berbagai platform media begitu Pak, termasuk di WhatsApp juga yang katanya di tempat ini, tempat A, tempat B, tempat C, ini sama sekali tidak benar. Tidak benar. Itu adalah berita hoaks. Berita hoaks. Nah, terakhir di pertanggal 21 Januari tahun 2023, tadi yang Abang sampaikan dalam salah satu panti asuhan. Salah satu panti asuhan yang bernama Balai Keselamatan, kita Jalan sebut Maluku, saja Pak, Jalan Maluku. Itu juga tersebar berita yang sangat meresahkan kepada masyarakat bahwasanya terjadinya penculikan anak. Namun setelah kita telusuri, kita datangi panti asuhan tersebut, ternyata tidak seperti itu beritanya. Yang ada beritanya itu adalah secara umum seorang anak yang dititipin oleh ayahnya, yang notabene ayahnya sudah bercerai sama istrinya, kemudian si istrinya mengetahui anaknya itu berada di panti asuhan, diambil kembali. Tapi terjadi miskomunikasi, maka tersebarlah berita bahwa anak ini diculik oleh seseorang. Dan sempat menimbulkan keramaian ya kalau tidak salah. Sempat menimbulkan keramaian, betul. Tetapi membawa itu ternyata ibu kandungnya. Jadi bukan berarti penculikan. Baik. Nah, demikian. Maka Polresta, ada juga isu yang beredar adalah adanya para aksi sindikat begitu Pak, yang kemudian masuk ke rumah, kemudian meminta uang, dan kemudian kalau tidak diberikan uang anaknya diambil begitu Pak. Ini banyak nih yang beredar. Ini sama sekali pun juga ditegaskan kita tidak benar begitu itu Pak, ya? Tidak benar. Itu berita hoax. Berita hoax sekali lagi. Betul. Ya, betul. Kenapa kemudian berita-berita hoax ini sampai hari ini Pak masih terus menjadi hal-hal yang mencuat begitu Pak? Iya. Jadi gimana ya Bang? Saya melihat ini kan memang fenomena. Kita juga dari jajaran kepolisian juga berupaya untuk menetralisir berita-berita yang ada di medsos. Nah, termasuk juga wawancara saya, kemudian himbauan-himbauan saya yang saya sampaikan masyarakat, agar masyarakat ini jangan sampai terpengaruh. Ya, karena tujuan mereka ini adalah membuat resah dan gelisah masyarakat.
seperti itu. Baik, jadi sekali lagi sahabat Humas Polda Sultan, kita tegaskan bahwa semua pemberitaan yang selama ini beredar di sosial media ataupun juga di grup chattingan begitu di WA atau grup-grup lain itu sama sekali ditegaskan oleh Kapolresta tidak betul, tidak benar sama sekali, dan datanya pun juga sampai saat ini adalah nol kasus, nol kasus. Baik. Tapi memang tidak ada masyarakat yang melapor, Pak. Sampai saat tidak sampai ada. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada masyarakat yang melapor. Dan mudah-mudahan untuk selamanya, selanjutnya tidak ada kasus ini terjadi di Kota Palu. Jadi hingga Januari di akhir bulan ini, yang mendekati akhir bulan, belum ada laporan sama sekali tentang kasus masih nol ini. Kasus. Oke, walaupun mungkin memang fenomena ini di beberapa kota besar lainnya, ini pun juga sudah ada yang terjadi begitu Pak Kapolres. Tapi untuk Kota Palu sendiri belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi jangan percaya begitu ya dengan pemberitaan-pemberitaan hoax begitu. Tapi kalau kita sedikit out dulu Pak Kapolres dari topik penculikan anak. Apakah yang kemudian penyebar hoax ini kemudian akhirnya ditelusuri dan ditangkap, dan hukuman apa yang harusnya diberikan gitu? Atau apakah Kapolres atau jajaran Polres sendiri sudah sampai ke sana arahnya begitu Pak? Iya, kita akan menelusuri. Ya, kita akan menelusuri mengalirnya berita ini sampai nanti kepada pertama yang mereka membuat berita ini. Nah, cuman kadang setelah kita telusuri ternyata mereka ini bukan berada di Kota Palu, kadang berada di kota-kota di daerah Indonesia lainnya, seperti itu. Namun kadang beritanya seolah-olah terjadi di tempat kita, di Kota Palu, seperti itu. Tapi tetap mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan berita-berita hoax ini akan ada ganjarannya sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Nah itu kalau kita bicara ganjaran Pak, ini biar masyarakat pun juga tahu begitu, sehingga kita tidak boleh membuat berita hoax, apalagi pun juga menyebarluaskan kita broadcast juga. Itu gimana kemudian ganjaran hukumnya Pak? Ya, nanti kita anukan dengan pasal di dalam penyebaran berita hoax di dalam undang-undang IT itu juga sudah ada nanti bagian-bagiannya yang akan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan seperti itu. Baik, jadi memang adanya pasal yang mengikat dan mengatur tentang undang-undang IT. Jadi kita sebagai warga itu harusnya pintar-pintar gitu Pak Kapolres ya. Jangan sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa jangan jari ini lebih cepat Pak daripada otak kita, pikiran kita, gitu. Apa setuju dengan statement-statement gitu Pak? Artinya sharing sebelum saring Pak. Sebelum saring. Baik. Pak Kapolresa mengeluarkan 5 himbauan. Apa saja itu Pak Kapolresa tentang kasus? Atau bukan kasus sih sebenarnya Pak, tentang isu ini atau pemberitaan yang sudah ditegaskan pagi ini adalah hoax begitu Pak. Saya selaku Kapolres Palu juga sudah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat ada Kota Palu. Yang pertama, masyarakat Kota Palu tidak perlu takut atau tidak perlu was-was secara berlebihan, karena memang berita-berita yang tersebar di media sosial ini ternyata itu semua adalah berita bohong. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau agar jangan mudah cepat percaya. Ya, apabila kita menerima share berita dari teman, dari keluarga, ataupun mungkin kita dapat dari media sosial lainnya, jangan cepat percaya. Pastikan dulu berita ini benar atau tidak benar. Nah itu tadi Pak, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu tidak mudah terpengaruh, percaya kepada orang lain yang tidak dikenal. Kan biasanya kadang ada orang yang tidak kenal menegur anak kita dan sebagainya, kita ajarin kepada mereka harus berhati-hati, karena orang lain itu kita juga tidak tahu maksud tujuannya, tapi kita harus tetap waspada kepada mereka yang tidak kita kenal. Kemudian juga kita selaku orang tua yang keempat untuk mengawasi apabila anak kita ini memang berada di luar rumah kita, mungkin berada di lingkungan kita atau tempat mall atau tempat-tempat hiburan, maka orang tua kita harus selalu mengawasi anak kita, jangan sampai mereka ini lepas dari pandangan kita. Nah, kemudian yang terakhir, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Palu apabila melihat yang mencurigakan atau orang-orang dicurigakan, agar segeralah
laporkan kepada polisi yang berada di dekat kita. Baik. Jadi ada 5 himbauan, dari Kapolresta di podcast Presisi Polda Sulteng kali ini, yang memang pun juga himbauan ini pun juga sudah beredar begitu Pak. Sudah beredar, kita sudah, saya pribadi pun juga sudah membacanya begitu Pak. Bahkan di poin 4 tadi Pak Kapolresta izin saya menambahkan bahwa pun juga ada himbauan dari Bapak untuk tidak menggunakan barang mewah yang berlebihan atau mencolok begitu Pak. Benar begitu betul, Pak ya. Betul. Kadang-kadang anak-anak Pak sudah dipakaikan emas, jam tangan mahal, dan itu juga akan menyebabkan kan menarik perhatian orang-orang yang tidak kita inginkan kan kepada anak kita. Sosialisasi atau himbauan 5 poin ini sudah sampai mana Pak? Sejauh mana begitu? Sudah kita sebar ya. Dari media sosial, media cetak, kepada media kawan-kawan dari media juga sudah kita panggil. Kita juga sudah sampaikan secara lisan kepada siapa saja bahwasanya di mana kita berada, sampaikan bahwasanya imbauan ini harus sampai kepada masyarakat. Oke. Dan kemudian sasaran ini Bapak melihatnya sudah banyak artinya di lapangan atau di warga Kota Palu pun juga sudah mulai mengetahui himbauan ini. Mulai mengetahui himbauan ini ya, sehingga tidak terjadinya keresahan dan kerisauan begitu Pak ya. Baik, kalau kerjasama dengan Pemkot sendiri kembali Pak ke Forkopimda Pak Wali Kota ya, kemudian juga jajaran lain begitu. Apakah ini pun juga sudah ada kerjasama lintas sektor Pak dalam penanganan kasus informasi yang berkembang seperti ini? Iya, sampai saat ini kami dari kepolisian baru sebatas komunikasi saja dengan pemerintahan kota. Namun dari pemerintahan kota sendiri pun akan selalu memastikan apabila ada sesuatu berita hoak atau viral, apakah benar ini terjadi di wilayah hukum di Kota Palu seperti itu. Nah, namun nanti ke depan kita juga akan mengintensifkan lagi kepada pemerintahan kota, khususnya kepada stakeholder yang terkait, agar kita bisa lebih cepat, lebih baik untuk meramu agar kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat masyarakat resah kisah ini bisa kita padamkan secara perlahan-perlahan. Demikian. Dan kita memang melihat beberapa hari ini Pak sudah tidak pernah ada lagi Pak untuk broadcast yang seperti itu Pak ya. Itu terjadi di minggu-minggu yang lalu begitu Pak ya. Itu bahkan di awal tahun itu kita sempat hampir tiap hari selalu melihat handphone isinya chattingan itu semua gitu Pak. Bahkan gambar-gambarnya juga dikirim. Kalau sekarang sudah agak berkurang. Mudah-mudahan masyarakat sudah mengetahui bahwa ini semua berita bohong. Berita bohong. Dan sudah dikonfirmasi bahwa ketika ada gambar atau video beredar itu sama sekali bukan di Palu begitu Pak. Ini yang harus kita pahami bersama begitu Pak. Bukan di Kota Palu ternyata. Kalau untuk turun-turun ke sekolah Pak, artinya ada nggak kemudian personil yang ditugaskan untuk ke tingkatan pendidikan masing-masing Pak untuk sosialisasi dan dilakukan pengamanan secara intensif? Ada seperti itu Pak? Sudah, kita berjalan terus. Ini kebetulan dari Satuan Binmas. Dari Binmas ya Pak? Ya, dari Satuan Binmas. Memang tugas mereka itu adalah salah satunya adalah penggalangan kepada pelajar-pelajar sekolah, melakukan sosialisasi, bertandang, mendatangi, komunikasi dengan guru-guru. Nah, ini semua sudah kita lakukan. Oke, jadi sudah turun ke sekolah, beberapa sekolah pun juga sudah menjadi bagian mediasi dari komunikasi dan edukasi ini begitu. Untuk patroli sendiri Pak yang dilakukan oleh Polresta Palu, itu seperti apa rutinitasnya dan seperti apa seringnya? Kita setiap hari kita rutin, baik patroli dari Satsamapta, patroli yang ada di Satuan Lalu Lintas, termasuk juga patroli yang ada di polsek-polsek jajaran. Ini kita lakukan karena itu memang menjadi tugas kita juga sehari-hari, memberikan rasa aman dengan hadirnya kita polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat. Namun mungkin karena keterbatasan jumlah personil yang kita miliki, kadang di setiap wilayah yang kita lewatin itu mungkin dalam waktu yang agak sedikit berbeda baru ketemu lagi. Karena memang kita kan harus mengcover semua wilayah yang ada di wilayah hukum Polresta Palu ini, Kota Palu. Baik, tapi dengan kredibilitas dan juga kapabilitas dan kerjasama yang baik ini Pak Kapolresta sendiri menjamin bahwa Kamtibmas di Palu khususnya dengan isu penculikan anak ini sama sekali bisa diatasi begitu Pak. Betul. Pengamanan di masing-masing wilayah Pak, kita bicara tentang linmas ataupun juga ronda, apakah ini harus diintensifkan lagi begitu Pak? Betul, ya. Saya sudah bersurat. Saya sudah bersurat kepada seluruh camat dan juga bersurat kepada seluruh lurah agar diaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Karena saya sudah memapping, sudah mempelajari
kasus-kasus laporan yang masuk ke Polresta Palu maupun Polsek jajaran, setiap tindak pidana konvensional yang terjadi itu ternyata di pukul 00 sampai dengan di pukul 06.00. Jadi tengah malam sampai di tengah malam gitu, menjelang Pak, pagi subuh. Menjelang pagi. Ya, itu lebih banyak terjadinya perbuatan tindak pidana konvensional, pencurian motor, kemudian pencurian biasa, atau pencurian berat sekalipun yang dilakukan kepada rumah-rumah tangga yang dimasukin sama para pelaku-pelaku tindak pidana ini. Dan respon dari masing-masing lurah camat? Ya, saya lihat mereka sangat antusias. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apa yang kami himbau, kami ajak agar bisa terrealisasi, dan saya juga sudah sampaikan kepada lurah-lurah yang saya datangi bahwasanya nanti kalau memang sudah ada siskamling itu berdiri, kita juga akan melakukan penilaian. Mana siskamling yang terbaik akan kita berikan reward kepada yang mereka itu. Dan reward ini langsung diberikan dari Polresta. Langsung dari saya, Kapolresta Palu. Polresta Palu begitu. Akan langsung memberikan rewardnya. Bila perlu saya gandeng nanti Pak Wali Kota. Baik, jadi lihat program Bapak seperti ini, Pak, tentunya memberikan kesejukan. Pernyataan Bapak tadi ada 5 poin. Sekali lagi, mungkin saya bisa ulangi begitu, Pak, secara cepat. Masyarakat tidak perlu takut atau berlebihan. Jangan mudah percaya sebelum tahu faktanya. Berikan pemahaman terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh terhadap orang yang tidak dikenal. Mengawasi anak apabila berada di luar rumah dan tidak menggunakan barang mewah atau mencolok. Apabila melihat orang mencurigakan, sebaiknya lapor petugas kepolisian. Iya, betul. Iya. Ini sama sekali tidak benar dan belum adanya laporan sehingga kita bisa nyatakan kasus ini ada nihil. Berita yang beredar adalah berita hoax begitu, Pak, ya? Betul. Baik. Di luar isu ini, Pak Kapolda, dan juga kemudian narkoba yang masih menjadi pekerjaan rumah, kemudian juga Kamtipmas sendiri, begal sendiri, Pak, dan banyaknya atau ada beberapa isu-isu lain gitu, Pak Kapolresta. Apa yang kemudian menjadi komitmen dan konsistensi Bapak ke depannya untuk terus bersama-sama dengan jajaran, bahkan dengan Kapolda sendiri, Pak, terus melakukan pengamanan di daerah ini? Iya, jadi selama saya nanti menjabat menjadi Kapolresta Palu ini, saya akan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat Kota Palu bahwasanya Kota Palu ini adalah kota yang aman, kota yang kondusif, dan kota yang memang benar-benar layak kita untuk tempati. Nah, jadi saya akan berupaya, berkomitmen pada diri saya semaksimal mungkin. Saya akan memberikan itu kepada masyarakat Kota Palu. Kota yang kondusif, Pak. Kota yang kondusif. Tadi ada satu program yang di awal tadi Bapak katakan begitu, program dari Polri begitu, Pak, Jumat Curhat. Iya. Ini apa isinya, Pak? Kontennya apa? Iya. Jadi program Jumat Curhat ini diinisiasi oleh Bapak Kapolri dalam kegiatan Quick Win presisi. Namun saya menindaklanjutinya kembali. Saya mengimplementasikan kembali bahwasanya kegiatan Jumat Curhat ini pun saya lakukan dalam kegiatan santai bareng dan curhat bersama Kapolresta Palu. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kali pertemuan yang saya lakukan. Setiap minggu. Jadi tidak hanya di hari Jumat saja, Pak? Tidak. Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Saya lakukan kegiatan itu yang saya sampaikan tadi. Saya akan mendatangi setiap kelurahan. Saya akan datangi masyarakat yang ada di kelurahan untuk mendengarkan apa isi hati mereka. Jadi program ini sebenarnya belum jalan, Pak. Akan jalan? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Namun belum kelar di 46 kelurahan. Di 46 kelurahan. Belum. Jadi baru 5 kelurahan, Pak. Baru jalan 6 besok. Jalan 6 besok. Jadi ini adalah salah satu program dari Kepolisian Sri adalah Jumat Curhat, walaupun Pak Kapolresta lebih ini lagi kreatif lagi, tidak hanya di hari Jumat saja begitu, Pak, tapi di hari Selasa dan hari Kamis. Santai bareng dan curhat bersama Kapolresta Palu. Curhat bersama Kapolresta Palu. Nah, sudah pernah ada yang curhat tentang kasus atau isu penculikan anak begini, Pak? Kemarin saya bahas. Kemarin saya bahas waktu saya berada di Taipa. Sebelum masyarakat bertanya, langsung saya sampaikan supaya tidak bertanya lagi. Saya sampaikan bahwasanya apa yang menjadi momok masyarakat Palu, resah, gelisah terkait masalah berita hoak ini, bahwasanya itu adalah yang tidak benar. Dan bisa dibahas di Taipa, dan mungkin nanti akan dibahas lagi di kelurahan-kelurahan yang lain. Pak Kapolresta, satu kebahagiaan kami, Pak, bisa berbincang bersama dengan Bapak tentunya, karena apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Bapak seperti tadi, berbuat baik pada orang lain, gitu, Pak, dan juga kemudian sama-sama kita menjaga kota yang kondusif ini bisa menjadi penguatan begitu, Pak, bagi kita.
baik. Terima kasih. Sebegitu cintanya Pak ya Iya. terhadap wilayah ini Pak ya. Sangat cinta sekali Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Terhadap institusi juga gitu Pak Kapolres ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Baik, Kapolres baik, sudah siap. bersama-sama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Selamat Pak untuk tugas-tugas kedepannya Terima lagi. kasih. Ya. Semoga selalu Baik. diberikan Kami keberkahan. mohon ya. dukungan dan doanya Baik. ya dari masyarakat Kota Palu. Baik. Baik. Ada hal lain Pak yang terakhir menjadi closing statement Bapak? Tidak ada. Itu saja yang saya sampaikan. Ya. Saya mohon dukungan juga doa dari masyarakat Kota Palu buat kami, khususnya kepolisian Resor Kota Palu, agar bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar, juga bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Palu. Baik. Ya. Dan sekali lagi, jangan mudah percaya dengan pemberitaan hoax, begitu Betul. Pak ya, karena semua berita-berita hoax, informasi hoax ini ada ganjaran hukumnya, begitu Ya. Pak ya, terhadap maraknya informasi tentang penculikan anak yang sama sekali sudah ditegaskan hari ini tidak ada atau buktinya itu belum ada sama sekali, begitu Pak ya. Betul. Terima kasih Ya. Pak Kapolresta, Ya. Kombes Pol Barliansa SIK MH. Baik. Kita Terima kasih. salaman Bapak, Ya. salam presisi Pak. Sehat selalu Pak Kapolres. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya, sahabat Ruas Polda Sulteng, ini menjadi akhir dari perbincangan saya bersama dengan Kapolresta Palu, Kombes Pol Barliansa SIK MH. Tentunya beliau sudah memberikan pesan-pesan pernyataan khususnya secara spesifik dalam topik kita kali ini adalah maraknya informasi penculikan anak yang sekali dinyatakan ini tidak benar sama sekali, tidak ada sama sekali sehingga masyarakat tidak perlu resah. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya ataupun juga tema-tema lainnya. Saya Joseph Ryan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Salam presisi. Ya. Ya.